Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Jangan-jangan rezeki kita asalnya dari sini. Wih, ini Masya Allah luar biasa. Oke, sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang sudah niat kerja malah mendapatkan ujian. Ini dia tayangannya. Namanya orang kerja itu mau dimanapun itu cobaannya pasti ada aja. Mau di kantor, mau di lapangan, mau dimanapun ya. Tapi bicara masalah tentang jalan rezeki seseorang nih Ustadz Syam nih. Katanya bisa jadi terbuka lebar saat kita berada di lingkungan kerja atau mungkin lingkungan keluarga yang toksik. Tapi kita tuh tetap bersabar, nggak terpancing emosi menghadapi orang-orang toksik itu. Cuma pertanyaannya gini, boleh nggak sih kalau kita hijrah terus atau mungkin kita menjauh dari orang-orang yang toksik itu dan bahkan sampai maaf ya memutuskan tali silaturahmi. Ini pertanyaannya rezeki kita nanti bagaimana nih Ustadz Syam nih? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki kalau dalam hal pekerjaan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Orang-orang yang bekerja disebut dalam Al-Quran rijalul la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah. Orang yang bekerja dalam kesibukannya, dalam lingkungan kerjanya, mereka tidak lupa kepada Allah. Jadi dagang si dagang, tapi hitung-hitungannya hitung-hitungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja si kerja, tapi kerja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Jadi kalau tiga ini ada, gak usah buru-buru cabut dulu. Gak usah buru-buru mengatakan lingkungannya toksik dulu. Kenapa? Saya kerja, alhamdulillah, ingat Allah masih bisa. Gak ada larangan di kantor. Dilarang bekerja dengan membaca bismillah. Belum ada larangan itu. Berarti masih bisa ngingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah. Oh, di pekerjaan saya masih bisa mengerjakan sholat kok. Gak ada larangan. Jam segini gak boleh sholat dulu ya. Jangan sholat Jumat. Jangan sholat ini harus kerja dulu. Wah, kalau sudah ada larangan berarti sudah boleh berpikir untuk pergi meninggalkan tempat kerja tersebut. Wa itaiz zakah, masih bisa menunaikan zakat. Selama tiga ini masih terpenuhi, insya Allah masih bisa bertahan di situ. Tapi kok lingkungannya tidak baik nih, kita berlaku jujur, kita dituduh pengkhianat, disuruh ikut berkongsi dalam keburukan, maka hal seperti ini kalau bisa dicegah dengan tangan, cegah dengan tangan. Tidak bisa fabilisani, dengan lisan. Fa illam yastati fabi qalbi, tidak bisa dengan hati, yaitu mendoakan. Dan boleh nggak kita hijrah? Boleh sekali orang hijrah menuju kebaikan. Bahkan dikatakan sungguh merugi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan sungguh celaka orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Siapa yang beruntung? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau nyari tempat kerjaan yang jauh lebih berkah, insya Allah itu adalah sebuah hijrah menuju kebaikan. Cuma catatan, jangan sampai mutusin silaturahim. Karena kita bicara bukan hanya kerja saja, tapi lingkungan keluarga. Apalagi kalau menjaga silaturahim ya kan, itu malah justru mendatangkan rezeki juga dari situ. Koneksi itu penting. Wah, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah. Buat ibu-ibu nih terutama. Bu, sehat Bu? Sehat. Mau rezekinya banyak? Mau. Sabar ya Bu sama suami. Ada suami yang macam-macam bentuknya, kelakuannya juga. Nah tapi kalau sampai udah main kasar suami, pertanyaannya kira-kira ibu-ibu harus tetap ikhlas atau enggak? Hah? Ada ikhlas ada enggak gitu. Coba kita tanya sama Habib Utsman aja. Bib, mohon izin jawab Bib. Fadol, tepuk tangan buat Habib Utsman. Ya, khair Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang istri
dia ikhlas terhadap kekurangan ataupun perilaku suaminya yang kurang baik dengan sifat suaminya, dia berbakti terhadap suaminya dengan perbuatannya, tingkah lakunya, melayaninya dengan baik, maka pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Bahkan Allah berikan rizki seperti air sungai yang mengalir dengan sangat derasnya. Oleh karena itu, istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya menikmati daripada setiap ujian, cobaan, ataupun musibah yang terjadi dalam dirinya, sehingga mencari ridhonya Allah dan ridho suaminya. Inilah bentuk upaya yang dilakukan oleh seorang istri mencari ridhonya Allah, sehingga Allah meridhoinya dan menjadi kebaikan di dalamnya. Perempuan atau wanita yang salehah adalah yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang kedua, perempuan tersebut atau wanita tersebut puasa di bulan Ramadan. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu dia tidak tinggal, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga lewat pintu manapun. Tetapi di sini ada pertanyaan yang menarik. Kalau misalkan seandainya suaminya main kasar, suaminya mukul. Kalau pukulannya itu membuat kalian sakit hati dan membahayakan, kalian boleh lapor terhadap keluarganya dan lapor terhadap orang sekeliling kalian untuk minta perlindungan. Karena ketika seorang laki-laki bermain tangan terhadap istrinya, maka ini adalah bentuk kezaliman. Ini adalah bentuk kezaliman. Ketika seorang yang zalim, maka tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Orang zalim akan hancur. Orang zalim akan celaka. Orang zalim akan binasa. Manusia yang zalim tidak ada keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimin. Karena doanya tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab, tanpa penutup. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang zalim tersebut terjadi, menjadikan dirinya sebagai orang yang berkuasa di rumahnya, menganggap hebat, mukulin, gebugin, maka kalian harus konsultasi terhadap orang tua kalian, keluarga kalian, saudara kalian atau orang tuanya untuk dimintai pertengahan. Bagaimana ini yang harusnya ke depannya. Apakah boleh meminta talak atau minta cerai terhadap suami yang melakukan seperti itu? Maka diperbolehkan dalam syariat. Diperbolehkan dalam syariat karena dia sudah zalimin. Dia sudah menjadi manusia yang zalim. Karena bentuk upaya apa? Menegur hati dan jiwanya. Untuk apa? Untuk dia paham. Ini gak boleh dilakukan. Ini perbuatan zalim. Kalau sudah melakukan perbuatan zalim tersebut, maka niscaya kalian boleh membela diri dan kehormatan kalian untuk berharap akan apa? Akan kebaikan daripada orang sekitarnya untuk menolong kalian. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktu kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oke, Teteh ya kalau di Cisarua ya, bukan Mbak. Sini Teh, izin Teh punten. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Teh? Perkenalkan Teh. Nama saya Nur Hasanah dari Majelis MKJRI Cisarua. Oke, tepuk tangan buat Teteh Nur Hasanah. Mau tanya sama siapa? Sama Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Oh boleh, oke. Saya mau bertanya Ustadz. Ya. Apakah benar rezeki kita itu bakalan deket kalau kita itu sabar menghadapi mertua yang cerewet, suka berkomentar dan suka membanding-bandingin. Oke. Tapi gimana caranya nih supaya kita nggak baper? Oh Karena nggak baper. Kita suka baperan kan. Oh, kita tanya yang ini dulu ya, yang masih punya istri dulu ya kalau gitu ya. Oke, ya Ustadz Syam silakan dijawab nih. Jadi Silakan. subhanallah ternyata sedekah itu bisa menyembuhkan segalanya. Termasuk menyembuhkan rasa sakit hati yang kita miliki. Jadi kalau misalnya dia semakin cerewet, semakin kita sedekahin ya semakin ngobatin, bukan ngobatin dia ya, ngobatin kita. Biar kita bisa lebih sabar. Bagaimana caranya bisa bersedekah meskipun subhanallah mertuanya cerewet? Maka caranya adalah menganggap semua yang kita miliki dan semua yang kita berikan adalah milik
Milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap itu milik kita, maka susah kita berikan. Tapi kalau kita menganggap ini miliknya Allah Subhanahu wa taala dan di sini ada haknya orang lain, kalau orang lain saja ada haknya, apalagi mertua sendiri. Kalau orang lain saja ada haknya, apalagi saudara sendiri. Kalau orang lain saja ada haknya, apalagi tetangga, subhanallah, maka anggap saja ini memang hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma perantara, tapi catatan ini perlu latihan. Masya Allah. Kita ini pengen punya akhlak yang baik, bukan akhlak pedagang. Nanti dikasih baru ngasih. Tapi kita tetap ngasih meskipun nggak dikasih. Betul. Dan setiap orang itu pasti diujinya beda-beda. Beda-beda. Ada yang diuji anaknya, ada yang diuji mertuanya. Gimana Ustadz Maulana? Tempatkan mertua sebagai orang tua. Sekali lagi, tempatkan mertua sebagai orang tua. Kepada orang tua kita harus berbakti, maka kepada mertua pun demikian. Nah, kalau ada mertua cerewet, suka banding-bandingin, disitulah letak kesabaran. Kesabaran menghadapi mertua. Tundukkan sayapmu. Tundukkan sayapmu. Maksudnya apa? Jangan terlalu membanggakan diri. Mau bagaimanapun dia tetap adalah orang tua kita. Kita harus taat kepada 3 orang tua. Siapa orang tua itu? Yang melahirkan kita, yang melahirkan pasangan hidup kita, dan yang ketiga yang melahirkan ilmu kita. Maka dari sini kita juga, maaf ya tanpa menggurui, raihlah ridho Allah lewat jalur orang tua. Begitu pula lewat jalur mertua. Oh gitu. Kelak ibu juga akan jadi mertua. Iya, sampai takut dia ditunjuk-tunjuk. Iya. Nanti kalau benar. kan anaknya nikah, ibu Iya, kan jadi benar, mertua benar. juga. Iya, Masya Allah. Baru rasain bagaimana sakitnya hati kalau kita di... Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah, makasih banyak. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau Ayo. tanya, angkat tangannya. Angkat tangan. Nah ini Mas Fadli. Hah? Oke, Ibu boleh maju ke depan, Masya Allah. Habib boleh maju, Bib, izin. Ya. Oke, sini Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Buntin dari Siapa, Bu? Majelis Buntin Bu Entin. Ya. Tin. dari Majelis KJRI Cisarua. Tepuk tangan dong buat Ibu, ya Masya Allah. Grogi Bu kalau sampai di depan memang. Iya, mau nanya apa Ibu? Emang benar katanya rezeki akan melimpah datangnya kepada kita lewat ikhlas menerima yang hilang dari kita, baik itu hilang harta, limpah berjabatan, hilang anak, hilang suami, hilang orang tua. Emang rezeki apa yang kita dapat? Masya Allah. Udah jawab dulu deh kalau gitu, silakan. Ya. Rezeki yang diperoleh yang bagi orang yang kehilangan, kembali lagi, rezeki kesabaran, rezeki menerima takdir, rezeki tawakal, rezeki hanya berharap kepada Allah. Kadangkala karena kita terlalu berharap kepada manusia, sehingga ketika diambil kita meraung, meratap. Ini yang harus dihindari. Maka seorang yang kehilangan, yakin terima takdir ketentuan yang Allah sudah berikan. Bisa jadi orang yang kehilangan anak, maka anak itu menjadi penolong buatnya nanti di hari kemudian. Akan membawakan cerek yang berisi air Al-Kausar yang akan diberikan minum kepada orang tua bagi orang tua yang kehilangan anak. Orang yang kehilangan harta, apa? Allah akan gantikan lebih banyak dari itu. Insya Allah. Apalagi orang yang kehilangan orang tua, terhindarnya dosa daripadanya. Diberikan ampunan. Orang yang kehilangan orang tua, maka Allah akan berikan ampunan kepada anak tersebut. Kehilangan suami, kehilangan istri. Apa yang didapat? Yang didapat adalah nilai tawakalnya hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada suami. Gitu. Masya Allah. Itu dari Ustadz Maulana. Tunggu sebentar Bu. Ini sekarang dari Habib Usman. Jawab silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu sebab musibah kecuali dengan izin Allah. Wa ma'asobakum
min musibatin fabima kasabat edikum. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali karena ulah tangannya sendiri. Jadi ibu, musibah apapun yang terjadi, mau kehilangan harta, betul kata Ustadz Maulana. Kehilangan kedudukan, jabatan, suami, istri, anak, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kalau kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala karena jabatan adanya sementara, hanya anak hanya titipan, istri hanya titipan, suami hanya titipan, terus apa lagi? Kedudukan atau apapun semua titipan. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai penolongnya, maka akan dimudahkan. Jadi apapun yang terjadi ikhlaskan, nanti Allah limpah gandakan daripada apa yang telah dia cabut haknya atau cabut miliknya daripada rezekinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Kalau dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang jauh lebih baik lagi dengan ketenangan. Tadi Ustaz Maulana sampaikan tuh, dikasih ketenangan, dikasih apa lagi? Dikasih ketabahan, bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan, tambah rajin ibadahnya. Biasanya seseorang yang sudah kehilangan orang tuanya, lihat orang tuanya meninggal atau bapaknya ataupun ibunya meninggal, dia akan jauh lebih bertakwa lagi. Karena apa? Karena berharap akan nyusul orang tuanya dalam kebaikan dan berharap berkumpul di sorga bareng-bareng. Masya Allah, gitu ibu ya. Iya, Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Coba.